langsung saja ke pembacaan soal pertama. Soal nomor 1. Di dalam organisasi profesi selalu mempunyai kode etik tersendiri. Begitu juga dengan profesi auditor. Sebutkan minimal 3 dari 5 prinsip dasar. Ya, silakan tim evaluasi dari Universitas Solo. Baik, etika berarti yang pertama integritas, objektivitas, dan profesional. Bagaimana Dewan Juri? Oke, jawaban tim evaluasi dari Universitas Solo kami nyatakan benar. Tim Edelweiss mendapatkan tambahan poin 100 poin. Soal berikutnya. Asersi adalah representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Sebutkan setidaknya 3 asersi laporan. Oke, silakan tim Rekampus dari Universitas Solo Makassar menjawab. Tidak asasi tentang existence, completeness, rights and obligation. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tim Rekampus dari Universitas Solo Makassar kami nyatakan benar. Tim Kampus mendapatkan perolehan nilai 200. Soal ketiga. Apa perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dengan auditing? Oke, silakan tim trial balance dari Universitas Kristen Petrus menjawab. Bagaimana Dewan Juri? Ulangi jawabannya. Untuk akuntansi itu membuat dan menyusun laporan keuangan. Kalau untuk auditing itu memeriksa laporan keuangan. Oke, jawaban dari tim trial balance Universitas Kristen Petrus kami nyatakan benar. 300 untuk tim Tribalance. Soal berikutnya. Sebutkan jenjang dalam auditor pada kantor akuntan publik. Perhitungan waktu dimulai 10 detik sekarang. Dalam 4 detik lagi, jika tidak ada yang dapat menjawab, maka Soal Hamas. Kami jelaskan terlebih dahulu. Jadi jenjang karir dalam auditor pada kantor akuntan publik itu dimulai dari junior auditor atau junior associate. Kemudian berikutnya ada senior auditor atau senior associate. Nextnya ada manager dan yang terakhir tentunya adalah partner. Ya. Masing-masing tim supaya fokus dengan pelajarannya. Terima kasih. soal nomor 5. The Big Four adalah istilah yang disematkan kepada 4 kantor akuntan publik terbesar. Sebutkan. Tim NSF dari PNJ silakan menjawab. Untuk 4 Big Four itu ada 4, yaitu EY, PwC, KPMG, dan Deloitte. Jawaban dari tim NSF
Soal selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan apa itu konfirmasi positif dan Silakan tim dari kampus dari Universitas Makassar menjawab. Jadi konfirmasi positif itu auditor memberikan pernyataan kepada third party dan third party maupun jawaban yang benar atau salah mengenai breaknya harus menjawab. Kalau konfirmasi negatif hanya bila ada ketidakakuratan pada saldonya boleh menjawab. Gimana Dewan Juri? Diperjelas yang konfirmasi negatifnya gimana? Kontra negatif hanya boleh direspon hanya jawaban yang salah pada saldo yang diberikan dari auditornya. Jawaban tim dari kampus dari Universitas Hasanuddin Makassar kami tidak benar. Tim dari kampus memperoleh tambahan poin 600. Soal nomor 7. Dalam hal audit laporan keuangan, siapakah pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan? Silakan tim dari kampus dari Universitas. Yang bertanggung jawab atas pembuatan perkeuangan adalah manajemen. Kami nyatakan benar. Tambahan 700 poin untuk tim dan kampus dari Universitas Hasanuddin Makassar. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua tim yang ada. Kita akan bacakan total perolehan sementara. Tim Red Campus memperoleh poin 1500. Tim NSF 500. Tim Ecovision poin 0. Tim Trigenes poin 300. Tim AUMM poin 0 dan tim Edelweiss poin 100. Masing-masing tim yang belum memperoleh nilai jangan mau kalah. Masih ada kesempatan 800 poin. Soal selanjutnya nomor 8. Auditor internal adalah seorang auditor yang bekerja dalam suatu organisasi tertentu, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Sebutkan secara umum tugas pokok auditor internal. Silakan tim NSF dan Polri yang ingin dikerjakan menjawab. Tugas auditor internal itu mengevaluasi kinerja perusahaan. Tugas utamanya mengevaluasi kinerja perusahaan. Isi menambahkan, tugas keduanya itu memastikan bahwa pengendalian internal di perusahaan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Gimana? Dewan Juri? Ya, jawaban tim NSF Polri dan Unit Jakarta kami nyatakan benar. Tim NSF memperoleh poin 800. Nomor 9. Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh auditor dalam kaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas? Hitungan mundur. Soal dianggap hangus. Dewan Juri? Berdasarkan standar audit 570 paragraf 9, jadi tujuan yang ingin dicapai oleh auditor dalam hal kaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas yaitu tentu memperoleh bukti audit yang cukup dalam hal penggunaan asumsi kelangsungan usaha manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Soal selanjutnya, soal terakhir.
Apakah tujuan auditor secara keseluruhan dalam melaksanakan suatu audit atas laporan Tim dari Universitas Halus akan menjawab. Jadi tujuan utama auditor itu dalam laporan keuangan adalah untuk memperoleh yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dalam segala hal yang material secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jawaban tim dari Universitas Halus kami nyatakan benar. Demikianlah soal babak rebutan. Maka dapat diperoleh dari masing-masing tim. Tim Jet Kampus dengan perolehan 1.500 poin. Tim NSF dengan perolehan 1.300 poin. Tim Ecovision dengan perolehan 0. Tim Rebalance dengan 300 poin. Tim AULM dengan 0 poin. Dan tim Edelweiss dengan perolehan 1.100 poin. Oke, MC kami butuh diskusi terlebih dahulu dengan MC untuk babak selanjutnya, babak lelang, karena dari teknis untuk soal lelang kan ada poin minimal yang harus ditawarkan. Sementara kalau kita lihat perolehan ada 2 tim yang bernilai kosong, oleh karena itu kami butuh waktu untuk mengundi. Ya. Baik, kami membutuhkan sedikit waktu untuk berunding terkait dengan poin untuk babak soal lelang. Oleh karena itu, teman-teman peserta diharapkan untuk menunggu sejenak.
melangkah ke babak soal lelang, akan ada sedikit penyampaian dari Ketua Dewan Juri kepada Bapak Dr. Untu Abdullah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Sesuai dengan standar penilaian yang sudah disepakati oleh panitia dengan Dewan Juri, bahwa yang bisa kita ikut sertakan di dalam mengikuti soal lelang itu peserta minimal memperoleh nilai 20 poin. Karena di sini ada dua kelompok yang belum memenuhi standar minimal itu, maka dari aturan itu hanya boleh diikuti oleh 4 kelompok. Oleh karena itu, kami dengan sangat berat hati memohon kesediaan untuk teman-teman yang belum memperoleh nilai minimal 20 poin untuk mengambil tempat di belakang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan dipandu lagi oleh peserta oleh MC untuk melanjut ke poin berikut, dan kita kasih aplaus yang meriah. Ada yang mau dikatakan? Cukup. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada tim AURM dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan tim Ekovision dari Universitas Hasanuddin Makassar. Maka sekarang kita memiliki 4 tim tersisa, yaitu tim dari kampus, tim NSF, tim Kibeles, dan tim Edelweiss. Kami akan menjelaskan kembali aturan yang akan berlaku selama babak soal lelang berlangsung. Aturan pertama, pada babak ini soal berjumlah 6 nomor. Setiap soal dimulai dengan MC akan memberikan kategori dari soal tersebut. Kemudian setiap tim dipersilahkan untuk menawar. Untuk proses penawaran berlangsung selama 1 menit. Untuk tawaran pertama akan dibuka oleh MC. Tim dengan tawaran tertinggi berhak untuk menjawab soal setelah dipersilahkan oleh juri. Waktu untuk menjawab diberikan waktu 30 detik untuk menjawab soal. Apabila melewati waktu yang telah ditentukan, maka jawaban dianggap salah. 30 detik untuk menjawab soal. Pada babak ini, komposisi nilai, jika jawaban benar, penambahan sebesar 2 kali dari tawaran poin yang diberikan. Jika jawaban salah, pengurangan poin sebesar tawaran poin yang diberikan. Bagaimana kepada para tim, para peserta? Ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Tim Berat Kampus, ada yang mau ditanyakan? Masing-masing tim? Oke, kalau begitu langsung saja. Bagaimana Dewan Juri? Apakah babak soal lelang bisa kita mulai? Baik, langsung saja kita akan masuk kepada babak soal lelang. Soal pertama
Kategori soal adalah opini audit. Poin yang ditetapkan dimulai dari 20. Silakan masing-masing tim untuk menawar dengan mengangkat tangan dan menyebutkan poin yang ditawar. Hitungan mundur dimulai. Tim Trigalas menawar 50 poin. Tim Red Campus 100 poin. Waktu berjalan. Bagaimana tim lain? 120 poin dari tim NSF. Boleh? Selama 10 detik lagi. 150. 200 dari tim NSF. Jadi yang berhak untuk menjawab soal kategori opini audit adalah tim NSF dari Politeknik Jakarta. Soalnya, auditor dalam hal ini memberikan opini atas laporan keuangan. Sebutkan opini auditor atas laporan keuangan. Oke, opini auditor atas laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dengan modifikasian dan tanpa modifikasian. Untuk dengan modifikasian itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu menjadi wajar dengan pengecualian, lalu ada advice opinion dan juga disclaimer opinion. Serta untuk dengan tanpa modifikasian itu ada wajar tanpa pengecualian. Bagaimana? Dewan juri. Oke, jawaban tim NSF dari Politeknik Jakarta terpaksa. Tim NSF memperoleh poin 400. 2 kali dari poin penawaran. Baik, untuk soal kedua, kategori soal adalah kode etik profesi. Mohon maaf, kategori soal kode etik profesi akuntan publik. Pada soal ini, poin dimulai dengan 40 poin. Hitungan dimulai dari 1 menit. Tiga 30 detik. Waktu tersisa 10 detik lagi. Dua, satu. Tim dari kampus. Gimana dengan jadi? Cepat mengangkat, cepat menawar. 50 poin. 50 poin. Oke, tim Red Campus silakan menjawab. Saya akan membacakan soal untuk nomor 2. Berikan 3 contoh kapan auditor berhak melakukan pengungkapan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan. Ingatkan waktu tersisa 10 detik lagi untuk menjawab.
itu pada saat pemanggilan. Nah, Dewan Juri. 3 contoh. Jawaban dari tim Red Campus Universitas Hasanuddin Makassar dianggap benar. Jadi bukan hanya di pengadilan ya, di dalam Satgas Kontan kode etik untuk pengungkapan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan itu ada 3. Salah satunya adalah melaporkan dugaan pencucian uang, salah 2-nya melaporkan kejahatan terorisme, dan salah 3-nya membela diri terhadap tuduhan kelalaian. Jadi jawabannya berhak mendapatkan poin yang sudah ditetapkan. Tim dari kampus mendapatkan penambahan sebesar 100 poin. Menuju ke soal selanjutnya, nomor 3. Dengan kategori soal subsequent event. Kategori soal subsequent event. Nilai yang ditetapkan untuk penawaran awal adalah sebesar 60. Pada tiap-tiap tim dipersilakan menawar. Sebelumnya dari kampus 100 poin. Pernah menjawab tingkat kampus dari Universitas Hasanuddin. Soalnya, jika terdapat peristiwa, kemudian setelah tanggal laporan keuangan yang tidak disadari auditor sampai laporan audit diterbitkan, maka apa yang harus dilakukan auditor? Jadi tidak ada kesalahan ini. Terdapat 2 subsequent events dalam pengauditan. Yang pertama yang mengaruhi laporan keuangan, dan yang kedua yang tidak mengaruhi. Jadi tidak ada kesalahan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah dia mempengaruhi laporan keuangan. Seperti contohnya ditemukannya ada inventory rusak yang ternyata atau inventory yang sudah kadaluarsa, sehingga kita harus mengubah laporan keuangan pada tanggal neraca. Dan apabila contohnya yang tidak Jawaban tim Red Campus dari Universitas Hasanuddin Makassar kami nyatakan benar. Tim Red Campus mendapatkan perolehan poin 200. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Kategori pada soal ini adalah risiko audit. Kami, tawaran awal dari kami adalah sebesar 80 poin. 100 poin. 100 poin dari 13. 13.
Waktu tersisa 20 detik lagi untuk menawar. 100 masih ada? Di atas 100? Di atas 100? Di atas 100? 150. 150, di atas 150. 6, 5, 4, 160. Tim Red Campus dan Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, maka akan saya bacakan soal. Risiko dalam audit berarti bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji material. Sebutkan komponen risiko audit. Pertama pembenaran risk, yang kedua kontrol risk, yang ketiga detection risk. Gimana dengan juri? Jawaban dari tim Red Campus Universitas Hasanuddin Makassar dianggap benar. Tim Red Campus mendapatkan tambahan sebesar 320 poin. Soal selanjutnya. Soal nomor 5. Kategori soal perhitungan risiko audit. Nilai yang ditetapkan adalah 100 poin. Bagaimana? Mohon MC membagikan kertas perhitungan terlebih dahulu. Panitia, Laura dimulai. 100 poin. Penawaran dimulai dari angka 100, bisa langsung 1000 poin saja dipertaruhkan. Silakan 30 detik lagi. Silakan menimbang waktu dan soal sisa 2 lagi. 25 detik lagi. Silakan. Silakan. Silakan 10 detik lagi. 10 detik lagi. Silakan. Ya, dari Three Balance 160, 200 poin, 250 ditutup. Bagaimana? Ya, masih bisa karena tadi pas 200 disebutkan itu sudah berbunyi. Jadi kita anggap diterima penawarannya dari Three Balance. Silakan MC. Soalnya, jika diketahui audit risk sebesar 5%, inherent risk 75%, control risk 50%, berapakah nilai detection risk? Baik, dikunci jawabannya. Jawaban dari tim Three Balance dari Universitas Kristen Petra dianggap benar. Tim Three Balance memperoleh nilai 500 poin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada tiap-tiap tim yang ada. Soal terakhir yaitu soal nomor 6 dengan kategori soal rumusan opini
berdasarkan opini audit. Pada soal ini, tawaran dimulai dengan 1000 poin. Mohon maaf, 100 poin. Itu terapi shock ya. Ya, 100 poin, silakan. Penawaran dimulai. Dibuka penawaran, silakan. 100, 100, 100, 100, di atas 100, 100, silakan di atas 100, langsung 1000, 100, di atas 100, di atas 100, 40 detik lagi, 100, 100, 100, 100, 30 detik lagi, 100, 100, 100, 20 detik lagi, 100, 100, ya, 3 balance, 500 poin, 500 poin, silakan, silakan, 500 poin, 500, 3, 2, 1, ya, silakan, 3 balance. Baik, saya akan membacakan soal untuk nomornya. PT Ramadan pada tahun 2020 mengubah metode depresiasi aset tetap dari straight line menjadi double declining. Hal ini telah diungkapkan manajemen dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, auditor tidak puas dengan pengungkapan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Anda sebagai auditor dapat memberikan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian. Bagaimana Dewan Juri? Bisa dijelaskan jawabannya? Waktu berjalan. Tapi diungkapkan dalam paragraf yang penekanan suatu dalam paragraf penekanan. Baik, ya, kami sampaikan dulu jawabannya sebelum memutuskan apakah jawaban Anda benar atau salah. Dengan soal yang telah disampaikan oleh MC tadi, jawabannya itu sebenarnya harus disesuaikan dengan tingkat materialitasnya. Ya. Jadi tergantung dari tingkat materialitas dari pengungkapan tersebut. Bisa jadi pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Kata kunci dari jawaban ini adalah materialitas pengungkapan. Oleh karena itu, ya, dan penjelasan ini diambil atau referensinya dari standar audit 705 tahun 2021, standar yang terbaru. Oleh karena itu, jawaban dari tim Tribalance dinyatakan sah. Tim Tribalance pengurangan poin 500. Selesai sudah babak soal lelang. Perolehan nilai akhir pada babak ini, tim Red Campus mendapatkan poin 2120. Tim NSF
mendapatkan poin 1.700. Tim Tribeles memperoleh poin 300 dan tim Edelweiss memperoleh poin 1.100. Berakhirnya babak lelang mendadak berakhir pula seluruh tahapan dalam final Universitas Halu Oleo Accounting Competition 2024. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berusaha keras menyelesaikan seluruh tahapan pada babak final ini. Acara selanjutnya pemberian hadiah kepada seluruh finalis Universitas Halu Oleo Accounting Competition 2024. Kepada masing-masing tim dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih yang meriah kepada tim yang berhasil sampai ke babak grand final.